kita seberataan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan umur yang panjang, serta dikabulkan segala hajat beliau dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih kepada panitia acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Sebenarnya kada pantas untuk memberikan tausiah atau nasihat agama karena di sini banyak guru-guru kami seberataan. Alhamdulillah pada malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj serta haul almarhum guru sekumpul yang ke-21. Alhamdulillah tadi manakib sudah dibacakan walaupun secara ringkas dan syairnya. Mudah-mudahan kita dapat barakat sidin seberataan. Di kesempatan ini nun sedikit membacakan. Intinya nih kan kita sudah berkumpulan menyiapkan acara dan melaksanakan acara, dan kita berkumpul pada malam hari ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan waktunya. Seberataan kita ini duduk di sini adalah semata-mata mencari keridhaan Allah dan mencari syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengambil barakat masalah Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya daripada beberapa tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dan dibedah dada beliau. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr 'indal bait muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalqawhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail yang berada di sisi Baitullah, baginda Rasul sedang berbaring di antara dua orang laki-laki, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Di waktu Nabi Muhammad berbaring bertiga di situ, baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail serta seorang lagi malaikat, yaitu malaikat Israfil. Setelah itu mereka membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke telaga Zamzam. Mereka membaringkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril bertindak sebagai pengendali utama dalam melaksanakan satu tugas besar kepada Rasulullah pada malam tersebut. Sebenarnya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kotor dan tidak berpenyakit seperti kotoran dan sakitnya hati manusia dengan sifat tercela dan akhlak yang rendah. Pembersihan itu adalah untuk menambahkan lagi bersihnya hati Nabi Muhammad yang senantiasa bersinar, dan juga sebagai ingatan kepada kita umat baginda Rasul agar senantiasa berusaha membersihkan hati dari sifat yang tercela seperti riya, ujub, sum'ah, takabbur, dan menghiaskannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkomentar, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur summa utiya bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'afraghahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman
thumma atbaqahu thumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian didatangkan dengan satu talam atau satu bejana daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Lalu dimasukkan hikmah dan iman itu ke dalam dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipenuhi dada Nabi dengan pekerti pengasih, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian ditutup kembali dadanya yang terbelah itu seraya diberi tanda dengan stempel khatamun nubuwah yang berada di belakang jasad Nabi Muhammad, yaitu di antara dua belikatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan seekor burak. Summa utiya bil buraqi musrajan muljaman wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal baghli yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi muttaribal udunaini idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seekor burak yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Burak adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada keledai dan kecil sedikit daripada bighal. Binatang bighal itu adalah antara perkawinan antara kuda dan keledai. Ya, mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Senantiasa bergerak-gerak dua telinganya. Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung, dan dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Lahu janahani fi fakhidaihi yahfizu bihima rijlaihi fastas'aba alaihi fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi thumma qala ala tastahi ya Buraq fawallahi ma rakiba khalqun akramu ala Allah minhu. Ia Burak tadi mempunyai dua sayap di kedua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua kakinya. Dengan sayap tersebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sukar untuk mengendarai Burak, yang mana berjalan ke sana kemari menunjukkan kebolehannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaka bahasa Banjarnya, Burak ini kehimungan Nabi hendak dibuati. Kemudian lalu Jibril memegang kepala Burak dengan tangannya seraya berkata, wahai Burak, tidakkah engkau malu memperagakan kebolehanmu itu? Tahukah engkau bahwa demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah daripadanya, yaitu Nabi Muhammad. Fastahya hatta irfadda araqan wa qarra hatta rakibaha wa kanatil anbiya tarkabuha qablah wa qala Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairuhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Burak pun diam setelah ditegur oleh Sayyidina Jibril sampai mengalir peluh di badannya karena merasa malu dengan sikapnya yang kurang sopan itu. Setelah itu Burak tenang, maka dapatlah dengan mudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Dan perlu kita ketahui, Burak ini juga menjadi kendaraan para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad. Berkata Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu dan yang lainnya, Burak itu adalah kendaraan Nabi Ibrahim alaihissalam yang baginda mengendarainya ketika berangkat dari Palestina menuju Baitullahil Haram Al-Ka'batul Musyarrafah. Setiap kali berkunjung melihat istrinya Siti Hajar dan putranya kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kendaraan nabi-nabi dan rasul-rasul bahari yaitu Burak. Burak ini sejauh mata memandang di mana pandangannya terakhir, seitu juga cepatnya Burak itu. Jadi misalnya matanya mulai handil 1 sampai ke handil 3, sekali berjalan langsung sampai handil 3 ini. Nah itulah Burak ini pulang apabila naik ke atas gunung batisnya berpanjang,
apabila turun dari gunung tangannya yang memanjang semata-mata memuliakan lawan orang yang duduk di atas burak itu. Intinya setiap kehidupan kita apabila ada Nabi Muhammad di situ maka adalah sebuah keberkahan dalam kehidupan kita. Biar sedikit berisi banih tapi berkah. Harganya belarang. Senunuh harga larang baninya habis sudah. Jadi fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi wa inda Ibni Sa'd wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibril wa bi zimamil buraq Mikail. Maka berangkatlah malaikat Jibril membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan burak itu. Jibril berada di sebelah kanan Nabi dan Mikail berada di sebelah kiri Nabi. Dan daripada Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa yang menguasai bahagian tempat pijak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril, sedang yang menguasai tali kendali burak adalah malaikat Mikail. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Persinggahan pertama Nabi Muhammad 4 kali singgah. Persinggahan pertama adalah yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Fasaru hatta balagu ardan data nakhlin faqala lahu Jibril inzil fasalliha huna fafa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bi Thaibatin wa ilayhi al-muhajirah. Maka mereka pun berangkatlah menuju tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa baginda Nabi. Berjalan ke tempat yang belum pernah baginda Nabi pergi, sehingga mereka sampai di satu tanah. Hatta balagu ardan data nakhlin, sehingga mereka sampai di satu tanah yang banyak ditanam pohon kurma. Faqala lahu Jibril, maka berkata Jibril, inzil fasalliha huna, maka turunlah engkau Muhammad di sini dan sembahyanglah di sini. Fafa'ala, kemudian Nabi Muhammad memperbuat, artinya sembahyang. Summa rakiba, kemudian naik kembali. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, atadri aina sallaita. Kemudian Nabi Jibril bertanya, atadri aina sallaita, di manakah kamu tadi sembahyang? Nabi menjawab, aku tidak tahu wahai Jibril. Jibril berkata, kamu telah sembahyang di kota Thaibah yaitu Madinah, dan di sana nanti akan menjadi tempat hijrah bagimu dan tanah pekuburanmu. Kemudian persinggahan kedua yaitu kota Madian. Di sisi pohon itu Nabi Musa alaihissalam berteduh. Fantalaqal buraqu yahwi bihi yada'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Faqala lahu Jibril inzil fasalliha huna. Maka bergeraklah burak dengan pintas sekali, maka cepat sekali, kemana matanya sampai melihat, maka di tempat itulah kaki depannya berlabuh. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, turunlah engkau di sini pula dan kerjakanlah sembahyang. Maka fafa'ala, maka Nabi memperbuat sembahyang tadi. Summa rakiba, kemudian Nabi Muhammad naik. Faqala lahu Jibril, maka berkata Jibril, atadri aina sallaita, apakah kau mengetahui di mana kau sembahyang tadi? Qala, dan Nabi Muhammad kada tahu wahai Jibril. Qala sallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Engkau tadi sembahyang di kota Madian berdekatan dengan pohon yang dibuat berteduh oleh Musa alaihissalam ketika dia lari meninggalkan negeri Mesir. Persinggahan ketiga yaitu Gunung Tursina, tempat munajat Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqal buraqu yahwi bih, thumma qala lahu Jibril inzil fasalli. Fafa'ala thumma rakiba. Qala lahu atadri aina sallaita? Qala la, qala sallaita bitursina haitsu kallamallahu Musa.
Maka berangkatlah Burak dengan laju sekali membawa baginda Nabi Muhammad. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi, turunlah pula di sini dan lakukanlah sembahyang. Maka Nabi Muhammad pun melaksanakannya dengan sempurna dan kembali mengendarai Burak. Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, tahukah engkau di tempat manakah engkau sembahyang tadi? Nabi menjawab, saya tidak tahu wahai Jibril. Jibril berkata, tadi engkau telah sembahyang di Gunung Tursina dan di sanalah Allah Ta'ala telah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian persinggahan yang keempat yang terakhir kota Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Thumma balagha ardan fabadat lahu qusurus Syam faqala lahu Jibril inzil fasalli fafa'ala thumma rakiba fantalaqa al-buraqu yahwi bih faqala atadri aina sallaita qala la qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Kemudian sampailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke satu bumi. Di sana terdapat istana-istana megah, panggung teater, kota Asyam. Jibril memerintahkan kepada Nabi seraya berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah. Nabi melaksanakan perintah Jibril kemudian kembali menaiki Burak. Maka bergerak Burak dengan pintas meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di mana tadi engkau sembahyang? Nabi berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, engkau telah sembahyang di kota Baitul Laham. Di sana itu tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Mudah-mudahan sedikit kita membaca Isra dan Mi'raj ini dan sedikit membaca haul atau manakib daripada almarhum Guru Songmpul, mudah-mudahan kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu dipandang aulia-aulia kepada kita dengan pandangan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan barakat kita menghauli seorang aulia Allah, memperingati Isra dan Mi'raj, kampung kita berberkah, dihindarkan daripada segala bencana dan musibah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hidup kita beriman, meninggal pun dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله